Oke, problem dalam meditasi ya. Gini ya, memang itu tergantung dari variasinya dari individu. Tapi kalau variasinya tergantung dari individu, Pak, bisa nggak efektif, Pak, bisa liar. Setuju nggak? Makanya ya, meditasi-meditasi yang sekarang ada 4.000 jenis, itu banyak yang nggak efektif. Karena udah jauh. Kan ini di research, Pak. Kita harus tahu asal katanya meditasi, katanya itu apa. Itu dia Dian dan Dhyata. Ya, Dian itu, Dhyata itu mata, jadi maksudnya target, ya, observe. Dian itu target kita apa. Jadi arti kata meditasi itu diam dan dhyata. Observe the target. Nah, sekarang ketika kita mau menenangkan pikiran kita, observe the target. Katanya kita tutup mata gitu ya. Terus ada suara mobil. Lalu ada anak ribut. Bisa nggak kita meditasi dalam keadaan gitu? Lalu ada orang main drum di samping kita. How? Gimana? Bagaimana kita mengukur kemajuan meditasi kita? Dengan suara ribut seperti itu. Tekniknya gimana? Kita bicara teknik kan, Pak, sekarang bukan konsep ya. Kalau yang sudah advance, saya kira suara atau apapun ya di sekitarnya tidak akan berpengaruh. So how is the technique? Nah itu bagaimana? Kan itu, yang kita perlukan tekniknya, Pak. Ya. Sama dengan pohat, gimana kita mengaktifkan di divine mekanik, kan tekniknya kan kita perlu. Tuh. How? Usulan dulu, how? Ada suara tukang bakso, tata. Apalagi orang yang audible, itu sangat terganggu sama gitu-gitu. Orang visual, ya, orang kinestetik bisa terganggu. Jadi konsep meditasi kita gimana? Kalau tergantung dari variasi tiap orang. Harus ada teknik, bro. So, teknik pertama namanya pembiaran. Pernah dengar konsep pembiaran? Belum, Bro. Misalnya duduk di teras ya, di teras rumah you ya. Di depan lu jalan raya. Terus you mau meditasi. You lihat ke satu arah ke depan. Fokus, observe, a target. Katakanlah di sana targetnya ada tiang listrik gitu. Warna hitam. You observe. Lalu ada truk lewat. Ketutup kan tuh target. Ada klakson, suara mengganggu kan. Nah, kalau sekarang truknya lewat, terus kita lihat truknya nomornya berapa ya? Oh ternyata letter B. Nah, kita nggak bisa tuh penetrasi itu. Nggak bisa, karena kita distracted. Ya, saya ambil dulu dengan kinestetik. Ada truk, kita ikutin. Ya, ada suara, kita oh aduh ada suara klakson. Kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Ini suara klakson. Ada anak menjerit karena kecelakaan, kita kinestetik. Rasa kemanusiaan kita terganggu kan, ada anak apa pengen nolong, betul nggak? Iya. Itu nggak bisa. Namanya pembiaran. Ketika truk itu lewat, biarin aja lewat. Ketika dia tabrakan, biarin dia tabrakan. Ketika ada suara klakson, jangan kita lawan, jangan kita resist. Biarin aja masuk. Ketika ada anak kecelakaan, jangan kita nolong. Bisa nggak gitu? Pembiaran. Lambat laun ketika you biarkan, itu semua yang terlewat, yang anak menjerit, yang suara tukang bakso, itu semua inherent udah jadi satu. Udah jadi bagian dari kita. Itu apa namanya, Kun? Resonance, interference, atau entrainment? Akun keluar, Prof, ada tamu. Sayang kalau ada kun enak kan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Udah pasti bukan interference, karena gelombangnya kan lain. Pembiaran itu adalah entrainment.
kita yang lebih strong. Sehingga yang itu tuh semua kita absorb. Nggak mau kita kalau ada truk lewat kita begitu berarti dia yang main-train kita kan. Ya, ke bawah kan. Ya. Itu kekacauan mentalnya, itu kekacauan mental. So, teknik yang paling bagus itu pembiaran. Nah, cara pembiaran gimana? Pembiaran ya. Ini waktu saya ngomong ini, kalian menganalisa nggak? Ketika diskusi di Urantia, kalian menganalisa nggak? Sampaikan. On, In a way, coba in a pikirin way, dulu. ya. Kalian ketika saya ngomong, kalian menganalisa nggak dengan pikiran kalian? In a way, ya. Menganalisa atau mendengar? Kalau you punya belief system dan belief system you berbeda dengan saya ngomong, ada kekacauan mental nggak? Pak Yaryo udah belajar ini, belajar ini, ada kekacauan mental, kok beda mereka? Ada kekacauan mental nggak? Tadi kan sudah bilang, meditasi itu dean dan deata. Observe a target. Kata pertama apa? Observe aja. Jangan mikir. Jadi yang saya omongin, nggak usah dimasukin ke otak. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Observe aja. Kan kita dengar tuh suara tuh. Ya, tadi Ar bilang, kalau dia meditasi, ingat gaya saya. Ya observe aja. Sehingga itu inherent jadi diri you. Yang luar biasanya ya, kalau you menganalisa, lalu saya tanya, gimana menurut pandangan kalian? Kalian tuh masih mikir, oh ini gini, harus dianalisa dulu kan, supaya nggak salah. Kalau you observe, nggak, you observe aja. Nanti ya, waktu you observe, ada satu titik yang namanya the strike of genius. Tahu, strike of genius, a light of genius. Datang, pem. Makanya power of listening jadi penting. Saya kadang-kadang kan suka ngomong 20 menit non-stop kan. Kalian harus dengar gitu. The power of listening. Tapi jangan diolah, didengar aja. Di observe. Coba you praktekin ya. Ketika you ngomong sama istri, sama anak, sama teman, you denger aja. Biasanya kalau udah 4 menit kita dengerin, itu ada namanya kayak singularity, ada idea. You catat tuh. Nanti kayak gitu tuh. Saya sering bilang tiba masa, tiba akal. Pernah dengar nggak? Tekniknya itu, observe. Jadi, ketika sekarang saya lagi bicara, you melakukan teknik itu, observe, pembiaran, itu meditasi, Pak. On. Kalau sekarang saya bilang, nolkan dulu pikiran, and so on. Begitu saya bilang nolkan pikiran, itu ada rejection secara subconscious. Tapi kalau saya bilang pembiaran, it's different. Different nggak? Biarkan aja. Kalau kita sudah terbiasa itu, ada orang maki-maki you di jalan, ada orang nyusul mobil you kencang, ada orang. Kalau you pakai pikiran, you bereaksi. Kalau you observe, apa? That's meditation. Jadi meditation itu bukan duduk dengan posisi lotus, pembiaran. Tapi you paham, gue lagi membiarkan Adam, you tinggal tunggu inspirasi tadi, inspirare tadi. Ngerti nggak? Beda sama meditasi yang konspirare. Ya, yang dari hidung itu Pak, itu konspirare teknik. Jadi ada 2 teknik meditasi, konspirare, bernapas bersama, sama inspirare. Inspirare itu pembiaran. Ada moment of genius nggak dari kalian sekarang dengan mengobserv? Yeah. Saya tuh sering lihat Rudy ya. Pony juga. Rudy itu kalau kita ngobrol, dia diam aja tuh Rudy. Dia observe aja. Terus satu saat kalau kita ketemu, Rudy tiba-tiba nyeletuk.
Saya tahu inspirare dia, ada inspirare. Kan Rudy pernah cerita dulu, ada orang yang pincang apa yang anak yang jinjit tuh, terus pakai air, itu inspirare itu. Kamu suka bilang dari mana ini? Akhirnya juga sadar, Bayu lagi observe. Meditasi, daily life. Jadi meditasi nggak terlalu sulit. Jadi kita udah tahu nih bedanya. Buku saya setebal gini Pak, semua teknik meditasi. Tapi intinya yang saya sampaikan itu, yang saya lihat itu adalah, nah jadi di Fohat, yang saya ajarkan itu teknik konspirasi. Sekarang kita harus lakukan, mau mengaktifkan divine mekanik, kita harus pakai teknik inspirare. Ini agak teknis, tapi falsafahnya dapat kan. Coba dicari loophole-nya di mana. So the moral behind this, when we talk something about meditation, kita harus zoom sampai dalam banget. Karena waktu kita cuma 2 jam, sayang. Saya ngomong ini nggak pakai persiapan.